Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Saputra, SPD MSc, NIDN 0027118905. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Masyarakat FKIP Universitas Sriwijaya. Kepakaran saya adalah bidang kependudukan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Kependudukan pada semester 2 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Sebelum menyampaikan teknik pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, dan materi pembelajaran. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Kependudukan mengkaji tentang konsep demografi, pertumbuhan penduduk, dan teori demografi, komposisi dan distribusi penduduk, sumber data kependudukan, teknik demografi, fertilitas penduduk, mortalitas, dan morbiditas, mobilitas penduduk, migrasi penduduk, ketenagakerjaan dan kemiskinan, serta proyeksi dan kebijakan kependudukan. Pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembahasan materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan ujian akhir semester dengan menggunakan metode Project Based Learning. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mampu menguasai konsep demografi dan kependudukan, mampu menjelaskan tentang komposisi dan distribusi penduduk, mampu menganalisis fenomena mobilitas penduduk dan permasalahannya, serta mampu mempraktekkan proyeksi penduduk sebagai analisis kebijakan kependudukan di Indonesia. Mata kuliah ini berisi beberapa pokok bahasan. Pertama, konsep demografi dan kependudukan. Kedua, pertumbuhan penduduk. Ketiga, komposisi dan distribusi penduduk. Keempat, sumber data dan teknik demografi. Kelima, fertilitas, morbiditas, dan mortalitas. Keenam, mobilitas penduduk. Ketujuh, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Delapan, proyeksi penduduk dan kebijakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teknik pengajaran melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya telah menyiapkan bahan ajar pada web e-learning.unsri.ac.id yang dapat diakses oleh mahasiswa. Di dalam e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, ruang diskusi, dan juga tugas. Delivery pembelajaran yang saya lakukan adalah menyampaikan materi tentang mobilitas penduduk yang juga dapat mahasiswa akses pada e-learning. Kemudian mahasiswa diberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi tentang fenomena mobilitas penduduk. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan penguatan kepada para mahasiswa. Interaction. Interaksi yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah interaksi dua arah. Saya terbuka dengan pertanyaan mahasiswa. Saya juga memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa membuat sebuah kelompok agar mahasiswa dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Interaksi lain juga saya lakukan melalui pembelajaran melalui e-learning dan juga melalui grup WhatsApp. Assessment. Penilaian pembelajaran saya lakukan secara objektif yang terdiri dari tugas mandiri maupun tugas kelompok. Ada beberapa penilaian yang saya gunakan, yaitu yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot persentase 20%. Yang kedua project dengan bobot presentasi 30%. Ketiga, tugas dengan bobot persentase 20%.
Dan keempat, ujian tengah semester dengan bobot penilaian sebesar 15%. Untuk ujian akhir semester dengan bobot penilaian sebesar 15%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kependudukan dengan materi mobilitas kependudukan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah pendidikan kependudukan, ya, mata kuliah pendidikan kependudukan. Sebelum kita masuk ke mata kuliah, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua. Untuk mata kuliah atau materi sebelumnya yang sudah diberikan tugas untuk segera diselesaikan supaya menjadi kelengkapan dari penilaian mahasiswa semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang mobilitas penduduk. Ya, mobilitas penduduk merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Ada materi kelahiran atau biasa disebut dengan fertilitas, kemudian ada juga materi mortalitas. Nah, yang ketiga itu ada namanya materi mobilitas. Tiga materi ini akan menjadi bagian penting dalam mengukur kependudukan, apakah penduduk suatu wilayah itu meningkat atau mungkin akan berkurang. Ya, maka kemudian kita kemarin sudah belajar ada namanya pertumbuhan penduduk secara alamiah, yang kedua pertumbuhan penduduk non alamiah, gitu ya. Nah, yang pertumbuhan penduduk alamiah itu faktornya adalah kelahiran dan kematian, sedangkan yang non alamiah ada namanya migrasi yang merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Nah, untuk itu pada materi sebelumnya ada yang masih ingat apa itu tentang mortalitas, apa itu tentang fertilitas? Dan teman-teman ada yang masih ingat? Ya, silakan Mbak Juliana. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi berhubung dengan mortalitas dengan fertilitas di pertemuan minggu lalu, jadi izin untuk buka catatan sedikit ya Pak ya. Nah, untuk dari pengertian mortalitas itu sendiri kan tentang suatu tingkat kematian yang terjadi dalam suatu populasi, yaitu seberapa sering orang meninggal. Dan untuk fertilitas itu ukuran seberapa sering kelahiran terjadi di suatu populasi, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Juli ya atas jawabannya. Betul sekali ya teman-teman. Ada namanya fertilitas, ada namanya mortalitas. Fertilitas itu artinya fertil, ya, kelahiran. Jadi negara itu akan meningkat jumlah penduduknya kalau banyak yang lahir. Kalau dia nggak ada yang lahir, tapi banyak yang mortal, banyak yang meninggal, berarti dia semakin sedikit. Kebayang ya sini ya. Nah, kita lanjut di pertemuan ini ada namanya mobilitas penduduk. Nah, ini ada sebuah gambar. Teman-teman bisa lihat sebuah kerumunan yang cukup padat. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, anak-anak dan seterusnya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa mencoba memberikan pendapat tentang kondisi? Ya, silakan Ilham. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari gambar tersebut Ilham dapat menangkap bahwa terjadi mobilitas di daerah tersebut, karena dapat Ilham amati dari foto tersebut. Foto tersebut di pasar dan banyaknya mobilitas antara penduduk seperti jual beli, sehingga ekonomi di daerah tersebut menjadi maju.
Mungkin itu Pak jawaban dari Ilham. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham ya. Ilham Ramadan ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini kan sejenis di daerah keramaian ya, pasar misalnya seperti itu. Kenapa orang berkumpul di situ? Karena ada sesuatu yang pasti orang-orang itu cari. Maka dari satu titik ke titik yang lain pergerakan itu, itulah yang nanti disebut dengan mobilitas, mobile. Orang yang berpindah, bergerak, gitu ya. Nah, ini fenomena ini Indonesia ya, karena ada tulisannya obral, nah dari Indonesia. Oke, nah ternyata teman-teman, kenapa kemudian penduduk itu berpindah? Pertama, dalam teorinya mantra ada namanya need ya, atau kebutuhan, needs ya. Ada namanya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Paling utama adalah kebutuhan pokok, kebutuhan perut. Orang akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena punya kebutuhan, yaitu untuk paling mendasar adalah bertahan hidup. Paham ya? Nah, ketika kebutuhan hidupnya itu terpenuhi, maka dia tidak akan berpindah, tidak terjadi mobilitas. Tapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, orang itu, atau disebut di sini istilahnya kalau tidak terpenuhi, stres ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak terpenuhi masih dalam batas toleransi, maka dia tidak jadi pindah. Tapi kalau di luar batas toleransi, artinya misalnya rumahnya di Palembang, keluarganya di Palembang, tapi ternyata di Palembang dia sampai sekian lama tidak mendapatkan pekerjaan dan dia butuh untuk kebutuhan hidup, maka kemudian dia berpindah. Merantaulah saya ke Jakarta misalnya, maka dia kemudian pindah. Nah ini tadi ya garis besarnya. Kenapa orang itu berpindah? Ada dasarnya orang berpindah. Pertama, ada namanya perbedaan karakteristik wilayah. Ada sebuah kasus di daerah di Jogja itu namanya daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu isinya penduduknya merantau. Kenapa merantau? Karena wilayahnya tidak subur. Dia adalah wilayah daerah pegunungan kars, sehingga dia untuk bertani sulit. Hanya dia merantau, pindah. Kemana? Ya ke Jakarta, ya ke kota-kota mana yang bisa memberikan kebutuhan. Ya. Kedua, ada orang pindah karena bencana alam dan perang. Apa contohnya? Sekarang lagi rame kan? Misalnya perang antara Iran dan Israel, Ukraina dengan Rusia. Nah ini ada teori menurut Everett Lee. Jadi di teori Lee itu menggambarkan bahwa ada daerah asal, ada daerah tujuan. Daerah asal ini punya beberapa penyebab. Kalau dia memiliki kekurangan, maka dia akan berpindah ke sini. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti lihat di materi modul supaya menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini ada data yang cukup menarik. Kalau teman-teman lihat, ada namanya data migrasi penduduk Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1971 sampai 2015. Apa yang jadi menarik? Grafik yang biru ini menggambarkan migrasi masuk. Tahu migrasi masuk? Orang datang ke wilayah itu, ke Sumatera Utara. Ternyata dia flat. Tapi orang di dalam Sumatera Utara yang keluar, pindah dari Sumatera Utara, meningkat. Berarti wilayah itu
lebih senang ditinggalkan daripada didatangi. Wilayah ini, data ini kebalik dengan namanya Jakarta. Jakarta kalau siang penduduknya penuh, kalau malam penduduknya sepi. Ya, nah ini data yang cukup menarik. Terus, nah ini ada sebuah data baru, data yang cukup menarik. Di sebelah sini, ini data foto udara yang cukup dekat ya dengan resolusi tampak mata. Ya teman-teman bisa lihat bagaimana rumah itu jaraknya sangat mepet-mepet, gitu ya. Ini berarti kepadatan wilayah itu tinggi. Yang sini ini adalah citra satelitnya. Jadi dilihat dari citra satelit ternyata memang isinya adalah bangunan semua. Wilayah alamiahnya berkurang, habis, cuma sisa yang di sini. Ini salah satu fenomena di dunia kita. Kenapa begitu, Pak? Buminya tetap nggak nambah, manusianya nambah. Betul ya? Makanya kalau dulu ada kos-kosan itu ke kanan ke kiri, sekarang kosan itu ke atas. Kenapa? Lahannya habis. Ternyata dari hasil data analisis, distribusi penduduk di dunia itu tersebar cukup menarik. Distribusi penduduk di dunia itu hanya terlihat persebarannya di mana. Pertama, manusia menempati wilayah yang beriklim moderat. Tahu iklim moderat? Beriklim sedang. Jadi dia itu tidak suka yang terlalu dingin di utara maupun di selatan, karena dia tidak bisa menjadi daya dukung hidup, sehingga orang akan mencari ke sisi wilayah sedang yang hangat, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Indonesia penuh kan? Indonesia tuh. Ini India penuh, Cina penuh, Eropa, kemudian Afrika, Amerika Utara, Selatan, dan sedangkan di sisi sini sepi. Kenapa? Karena ini dingin, ya. Nah itu. Nah ternyata penduduk di dunia itu mengalami pertambahan dari tahun ke tahun, itu adalah 95 juta orang setahun. Jadi di dunia ini kalau kalian sadari, setahun itu ada 95 juta orang lahir. Bayang, jadi bukan cuma satu bukannya, 95 juta per tahun. Kalau kita jadikan bulan, 8 juta orang sebulan lahir di dunia ini, gitu ya. Nah kalau dibikin hari, ada 265.000 orang lahir sehari. Kalau dibikin jam, 11.000 orang lahir. Kalau per detik, ada 3 bayi lahir setiap detik. Nah, di dunia, gitu ya. Ini maka kemudian mata kuliah ini menjadi penting karena ini bisa menggambarkan suatu wilayah itu akan berkembang atau tidak. Ini bisa menjadi sebuah analisis dan ini penting sebagai dasar pengambil kebijakan, ya. Nah, ini teman-teman ada tugas untuk teman-teman semua. Kita akan bagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, ya. Nanti silahkan berdiskusi berkelompok. Ini di sini ada data. Data pertama ada wilayah negara Bangladesh. Pernah main ke Bangladesh? Belum. Nanti kita cari di. Ada negara Bangladesh, ada negara Kanada. Ini dengan istilah namanya overpopulation, kelebihan penduduk. Yang ini Kanada, low population, kekurangan penduduk. 2 negara yang memiliki fenomena terbalik. Jadi tugasnya adalah kelompok A membahas tentang Bangladesh, kelompok B membahas tentang Kanada, gitu ya. Ya, silakan membentuk menjadi sebuah kelompok.
diskusinya. Teman-teman sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, mencari sumber-sumber dari berbagai referensi, baik itu dari jurnal maupun buku. Untuk itu saya akan persilakan kepada kelompok A membahas tentang Bangladesh, kelompok B membahas tentang Kanada. Silakan kelompok A, siapa yang mewakili dari kelompoknya? Oh, ya, silakan Ilham. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ilham akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai mengapa Bangladesh itu mengalami overpopulasi. Dari hasil diskusi kami bahwa dapat disimpulkan Bangladesh itu mengalami overpopulasi itu karena pertama itu fertilitas yang tinggi atau angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi ini disebabkan karena pernikahan dini. Kemudian faktor kedua, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini membuat budaya di Bangladesh itu menganggap bahwa banyak anak, banyak rezeki. Angka kelahiran yang tinggi itu tadi bersinambung dengan kebudayaan yang ada di Bangladesh. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok A yang membahas tentang Bangladesh diwakili Mas Ilham ya. Kemudian untuk kelompok B tentang Kanada ada yang yang mewakili, silakan siapa? Ya, Pak. Oke, ya. Kami menyimpulkan bahwa kenapa Kanada itu mengalami underpopulation karena dari segi wilayahnya Pak. Nah, Kanada ini wilayahnya itu sangat tidak memungkinkan untuk bertani. Contoh di bagian utara itu ada dingin dan juga ada hutan dan juga lembah, itu tidak memungkinkan untuk masyarakat itu untuk bertani itu. Kanada itu memiliki iklim yang sangat dingin sehingga kebutuhan pokok dari manusia itu atau masyarakat itu tidak terpenuhi. Jadi mereka itu berpindah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok B, Mas Fadel ya, sudah memberikan tanggapannya perwakilan dari kelompok. Oke, baik teman-teman, tadi sudah diskusi dan semuanya jawabannya sudah cukup baik gitu ya. Kenapa kemudian itu saya jadikan sebuah tugas untuk diskusi, supaya kita tahu bahwa ada fenomena yang berbeda tentang kependudukan di negara-negara yang lain ya. Kelahiran di Kanada itu adalah 16 orang per 1000 jiwa. Jadi dari 1000 penduduk hanya ada 16 orang yang lahir di setiap tahun. Jadi sedikit angka. Kenapa? Ini tadi seperti dijelaskan bilang, ada faktor pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan, orang itu mulai berpikir bahwa banyak anak belum tentu banyak rezeki. Bisa jadi dia menjadi tanggungan dan beban hidup gitu ya. Sedangkan di Bangladesh, apa di Bangladesh? Di Bangladesh beda dengan Kanada. Penduduk di Bangladesh 153,5 juta pada tahun 2008. Beda dengan yang tadi 33, ini 153. Berapa kali lipat? Ya kan? Nah, kemudian per kilometernya, kalau yang Kanada ada 3 orang, kalau yang di Bangladesh 1062 jiwa sekilometer, berarti padat karena angka kelahirannya tinggi. Berapa angka kelahirannya? 49 per 1000 jiwa. Kalau tadi cuma 16, ini 49 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, untuk memperdalam lagi keilmuan teman-teman, saya sudah siapkan sebuah tugas. Tugasnya menganalisis wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, yaitu provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya silakan buka akun teman-teman di e-learning. Untuk hal-hal apa yang menjadi kurang jelas, kita akan diskusikan di e-learning kita, ya.
Sekian dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada sebuah kata penutup supaya tidak lagi takut pergi ke wilayah lain ya. Pergilah kemanapun seperti burung, tapi jangan lupa asal usul. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk pergi merantau, tapi jangan lupa tempat tinggal atau asal usul. Oke ya? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang